Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil qubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasul itu selain sebagai pemimpin umat juga sebagai konsultan di dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh sahabatnya. Ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bernama Jastum Al-Hushani yang beliau wafat tahun 75 Hijriah. Sengaja beliau menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yuharramu li wa yuharramu alayya. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang diharamkan atasku. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai konsultan, dia harus tahu betul siapa yang bertanya dan pertanyaan itu mengarah kemana. Jadi kalau kata akhbirni, beritahukan kepadaku, Rasul memandang sahabat itu apa yang diinginkan oleh dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasa'ada wasawwaba fiya an-nadar. Demikian kata Al-Hushani. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memandang diriku dengan seksama, sehingga matanya, wajahnya ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke kanan, ke kiri, memandang Al-Hushani. Apa yang dikehendaki kira-kira oleh Al-Hushani itu? Apa yang diinginkan? Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, berikan kepadaku apa yang diharamkan atau dilarang untukku dan apa yang dibolehkan untukku. Maka Rasulullah SAW setelah memandang secara seksama, memperhatikan kondisi Al-Hushani itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, al birru ma sakanat ilaihin nafsu. Al birru, perbuatan baik atau budi pekerti yang baik, adalah yang membikin hatimu tentram, tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan hati nurani tenang, tumaninah. Jadi nampaknya hadirin rahimakumullah, Rasul melihat Al-Hushani itu orang yang sedang dilanda kegalauan atau kegelisahan. Apa yang bisa menenangkan hati, bisa menenangkan pikiran.
Sehingga bertanya kepada Rasul, apa yang dilarang untukku dan apa yang dihalalkan bagiku, supaya hatiku merasa tentram, merasa tenang. Maka Rasul bersabda, kalau hatimu ingin tentram, albirru ma sakanat ilaihin nafsu wat ma'anna ilaihil qalbu. Berakhlak baiklah, berbuat baiklah kepada siapapun, baik kepada orang tua, tetangga, atau masyarakat sekitar, termasuk juga kepada diri sendiri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah albir. Dalam hadis lain dikatakan albirru husnul khuluq. Albir itu adalah budi pekerti yang baik. Wal ismu, sedangkan kata Rasul, wal ismu malam taskun ilaihin nafsu. Ismu perbuatan dosa, perbuatan tidak baik adalah malam taskun ilaihin nafsu. Apa yang membuat jiwamu tidak tenang. Walam yatma'inna ilaihil qalbu, dan hati nuranimu tidak tentram. Jadi Rasul mengingatkan, kalau kamu ingin tenang, hati tentram, albirru husnul khuluq, berakhlak baiklah, berbudi pekerti yang indah, yang bisa menyenangkan orang. Jangan membuat orang tentram, orang tidak tentram. Sebab kalau orang lain dibikin tidak tentram olehmu, maka kamu pun tidak akan tentram. Tapi kalau orang lain dibikin hatinya tentram, maka kamu juga akan tenang, akan jiwamu akan tentram. Oleh karena itu albir husnul khuluq. Kemudian Rasul menandaskan al-ismu, maka perbuatan dosa itu malam taskun ilaihin nafsu, apa yang menimbulkan ketidaktentraman, apa yang menimbulkan ketidaktenangan, apa yang hati nurani diri sendiri dan orang lain bikin gelisah. Makanya di hadis lain dikatakan al-ismu mahaka fi nafsik, apa yang menggetarkan jiwa atau hatimu dan sangat malu atau enggan untuk diketahui orang. Itu adalah al-ism. Maka dalam surat Al-Maidah ditandaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam albir, kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong saling membantu atas perbuatan dosa dan pelanggaran. Ini nasihat Rasul yang tentu saja apa yang dikehendaki oleh Al-Husaini yang wafat 75 Hijriah itu belum terjawab. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Kan beliau menanyakan apa yang diharamkan padaku, apa yang dihalalkan bagiku. Malahan Rasul berbuat baiklah jawabannya. Jangan berbuat dosa. Jadi secara tidak langsung, kalau ingin baik, tentram, berbudi pekerti baik, dan apa yang diharamkan kepadamu adalah berbudi pekerti jelek. Maka baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan wa in aftakal maktun, walaupun kamu minta fatwa, walaupun yang diminta fatwa itu memberi nasihat, memberi fatwa, maka di dalam fatwa orang atau pendapat orang ada yang menimbulkan ketidaktentraman, ada yang menimbulkan ketentraman. Maka walaupun yang memberi fatwa itu memberikan penjelasan dan memberikan bimbingan kepadamu, maka kamu akan menilai apakah mendatangkan ketentraman ataukah tidak. Wa in abtaka al-maktun. Qala, baru Rasulullah SAW bersabda, la taqrab lahmal himar al-ahli. Jangan engkau dekati daging himar jinak.
Ini nasihat berikutnya. Jadi nasihat pertama tadi berakhlak baik, menjauhi berakhlak buruk. Kemudian yang berikutnya Rasul bersabda, hindari, jangan engkau makan al-himar al-ahli, himar jinak. Himar jinak itu adalah himar alat kerja masyarakat. Kalau di zaman dahulu sampai sekarang, kalau di Mesir itu ada himar alat menyalurkan air. Jadi di pinggir sungai Nil itu ada himar yang berkeliling terus. Berkelilingnya apa? Karena memutarkan alat penyaluran air. Jadi sehingga air itu terpompa oleh himar yang berkeliling sehingga menyalurkan air. Itu himar yang jinak, yang kerjaannya hanya menerima instruksi dari manusia. Nah itu jangan disembelih itu, karena yang diambil oleh manusia adalah pekerjaannya. Maka jangan kau makan, jangan kau dekati pada himar yang seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wala dana bin minas sibah, dan jangan kamu makan binatang buas yang bertaring. Binatang buas yang bertaring tentu saja cukup banyak jumlahnya. Apakah ada harimau, apakah itu kucing, mungkin itu juga anjing. Itu adalah binatang buas yang bertaring. Dan oleh Rasulullah SAW dinasehati, jangan engkau makan. Jadi Rasul juga memberikan penjelasan kepada Al-Husani, di samping menjauhi perbuatan buruk, al-ismu, menjauhi perbuatan haram yang tercantum di dalam Al-Quran, ada daging babi, ada bangkai, ada darah yang mengalir. Kemudian juga di hadis lain ada burung yang mencengkram, menyambar, atau yang binatang burung buas. Maka Rasulullah SAW menambahkan di sini. Sidang Jumat rahimakumullah, ada hal-hal yang harus kita garis bawahi dari hadis yang berisi dialog antara Al-Husani dengan Rasul SAW itu. Pertama, Rasul itu sebagai konsultan segala hal, sehingga apapun yang jadi persoalan sahabat ditanyakan kepada Rasul, dan Rasul menjawab. Kedua, pertanyaan pada Rasul dari sahabat itu mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi beribadah kepada Allah, tapi juga berkehidupan masyarakat, berkeluarga, berekonomi, bernegara, bahkan urusan perang pun tanyakan kepada Rasul. Ketiga, Al-Husani yang wafat 75 Hijriah itu bertanya tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, sehingga dia mengatakan akhbirni bima yahilluli wa yuharramu alayya. Tapi Rasul menjawabnya dengan cukup luas. Keempat, Rasul sebelum menjawab pertanyaan para sahabat, beliau perhatikan dulu apa yang akan ditanyakan atau kira-kira butuh apa sahabat itu. Jadi Rasul itu tahu tentang keadaan sahabat, keadaan umat, yang sehingga di situ disebutkan faso'ada wasawwaba fiya an-nador, memperhatikan dengan seksama. Kemudian yang kelima, Rasul menjelaskan tentang apa yang mendatangkan hati tentram. Yang mendatangkan hati tentram adalah albir, husnul khuluq, akhlak budi pekerti yang baik yang bikin orang tentram. Jadi kalau hati kita ingin tentram, tentramkan orang lain, jangan diganggu. Kalau kita tidak menentramkan orang, maka hati kita pun akan gelisah. Kemudian yang keenam, baru Rasul bersabda tentang yang ditanyakan oleh sahabatnya Al-Husani itu, la taqrab lahmal himar al-ahli
wala danabin minasiba. Kemudian yang ketujuh, apa yang dilarang di sini tidak tercantum di dalam Al-Quran, karena di dalam Quran mah yang kita temukan jirimnya, jasadnya nyempat daging babi, bangkai, darah, dan yang disembelih bukan karena Allah. Tapi di sini ada, yaitu al-himar ahli dan danabin minasiba. Itu Rasul SAW punya wewenang untuk membuat sunnah tasyrik tambahan dari Al-Quran. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada penerapannya yang harus kita implikasikan dalam kehidupan dari hadis tadi. Pertama, kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, konsultan, harus siap ditanya oleh yang bertanya. Tapi dalam menjawabnya perhatikan apa yang dikehendaki si penanya tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan kepada kita kalau hati kita ingin tentram, berbuat baiklah pada orang. Karena dengan menentramkan hati orang, mata hati kita akan tentram. Dengan berbuat buruk kepada orang lain, hati kita akan buruk, akan tidak tentram. Maka jauhi yang menimbulkan ketidaktentraman orang lain kalau kita ingin tentram di dalam kehidupan kita. Di samping itu ada ritualnya tentu, yaitu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir kepada Allah yang mendatangkan ketentraman. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Rasul itu selain menafsirkan Al-Quran, tapi juga dia punya mandat dari Allah untuk membuat sunnah tasyrik, jadi pembaharuan di dalam hukum. Jadi jangan dibedakan antara hukum Al-Quran dan hukum sunnah kalau hadis itu sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani, yang dinilai oleh Nasruddin Albani yang wafat 1999 sebagai hadis sahih. Oleh karena itu patut kita laksanakan. Mari kita menghadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Aqimissalah.